Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam program Berita Pilihan selama sepekan. Jokowi lantik Nawawi Pomolango jadi Ketua Sementara KPK. TKN Prabowo Gibran apresiasi langkah MK. DPP lisan somasi Caimin soal pernyataan pindah ibu kota. Berikut Berita Pilihan selengkapnya. Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango untuk menggantikan Firly Bahuri. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Senin siang. Presiden Joko Widodo resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK, menggantikan Firly Bahuri yang statusnya menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya. Nawawi Pomolango mengucap sumpah sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi di depan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Senin 27 November 2023. Pengucapan sumpah tersebut dilakukan usai Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 116 yang diteken pada 24 November 2023. Kepres yang dimaksud berisikan pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dan pengangkatan Nawawi. Usai dilantik, Nawawi mengatakan dirinya langsung menuju Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan rapat pimpinan dengan jajarannya guna membahas skala prioritas di era kepemimpinannya. Rencana seusai daripada tempat ini, saya akan kembali ke kantor dan meminta rekan-rekan pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon 1 dan 2 untuk mengadakan rapat rapim. Barangkali kita akan berbincang mengenai segala hal yang barangkali harus kita lakukan dalam dan menjadi skala prioritas kita ke depannya, menyikapi situasi yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu hal yang paling sangat menjadi ini beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat, dan itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu, dan itu yang tergerus, dan itu yang menjadi pekerjaan berat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo mengingatkan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut disampaikan Nawawi usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Beliau tadi cukup dengan mimik ini aja kami membaca, tetapi ada satu ucapan, hati-hati dalam melaksanakan tugas, mengemban tugas. Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi usai ditetapkannya Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly terhadap ex-Mentan Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden Joko Widodo menyebut akan mengevaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi buntut kasus dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, Jokowi menyampaikan bahwa proses evaluasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat karena proses hukum Firly Bahuri masih berjalan. Lebih lanjut, Jokowi berharap lembaga anti rasuah tersebut tetap bekerja secara normal hingga terpilihnya pengganti sementara Ketua KPK, meskipun salah satu pimpinannya sedang berurusan dengan hukum. Ya, KPK bisa berjalan dengan baik sampai nanti terpilihnya ketua yang baru. Saya kira ini biar berjalan terlebih dahulu. Ya. Nanti sambil berjalan kita lihat, kita evaluasi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan khusus untuk pelaksanaan masa kampanye pemilihan umum 2024 yang sudah dimulai pada Selasa 28 November 2023. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk menghadapi masa kampanye dengan suasana aman, damai, dan juga gembira. Masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan khusus kepada para peserta pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Jokowi mengajak ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk saling beradu gagasan pada pemilu 2024 untuk kemajuan Indonesia. Lebih lanjut, Jokowi berpesan agar semua pihak untuk menghadapi masa kampanye dengan damai, aman, penuh kegembiraan, dan penuh senyuman. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan,
silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai 5 miliar rupiah untuk masyarakat Palestina. Penyerahan bantuan tersebut diberikan oleh Prabowo melalui Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani yang disalurkan melalui pemerintah Palestina dan berbagai non-government organization. Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina pada hari pertama kampanye Selasa 28 November 2023. Penyerahan bantuan tersebut diterima oleh CEO Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban sekaligus tokoh pejuang Palestina Dr. Ahed Abu Al-Atta yang diberikan Prabowo melalui Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Roslan Roslani. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Roslan Roslani mengatakan, bantuan yang diberikan oleh Prabowo senilai 5 miliar rupiah berupa bantuan langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Roslan menyampaikan, sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo juga mengirimkan kapal rumah sakit apung ke Palestina. Sesuai dengan komitmen Bapak Prabowo Subianto yang waktu itu yang punya atensi yang sangat besar, terutama kepada Palestina, terutama kepada korban-korban di Palestina, dan dari beliau ingin memberikan bantuan dari langsung dari beliau kepada terutama korban anak kecil, kemudian korban ibu-ibu, kemudian juga kebutuhan mereka dalam agar bisa bertahan dari pangan dan yang lain-lain. Sebetulnya ini bukan hanya usaha beliau saja, tetapi beliau juga mengirimkan rumah sakit terapung dan sudah bicara juga dengan beberapa negara terkait untuk mendapatkan lintasannya, dan pada kesempatan ini akan terus berlanjut. Jadi tidak hanya berhenti di sini, pemberian yang sifatnya memperjuangkan dan juga meneruskan bantuan-bantuan baik sifat kemanusiaan dan yang lain-lain. Dan dalam kesempatan ini memang pemberian bantuan sebesar 5 miliar rupiah yang sudah kita realisasikan dan akan dilanjutkan dengan baik dalam bentuk bantuan langsung, tidak langsung, baik kepada NGO maupun kepada pemerintah dari Palestina itu sendiri. Dari Jakarta, Jihan Nabila Indra melaporkan untuk Sinpo TV. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara di hari pertama kampanye Pilpres 2024. Kampung Tanah Merah menurut Anies menjadi simbol solidaritas masyarakat yang mendukung dirinya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini memulai masa kampanye dengan melakukan kunjungan ke Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Pemilihan Kampung Tanah Merah menjadi titik awal kampanye Anies, karena dirinya ingin membawa dan meneruskan pesan keadilan sosial ke tahap nasional. Sebelumnya, Cawapres Anies yakni Muhaimin Iskandar sudah menjelaskan bahwa dirinya dan Anies Baswedan akan melakukan masa kampanye secara terpisah. Yang mana pada hari pertama Anies akan fokus melakukan kampanye di Jakarta, sedangkan Caimin memiliki rangkaian agenda kampanye di kota Surabaya, Jawa Timur. Pagi hari ini kita memulai kegiatan kampanye di Tanah Merah. Tanah Merah ini adalah sebuah tempat di mana kita berjuang bersama untuk menghadirkan keadilan. Ini adalah contoh tentang bagaimana kita membela prinsip keadilan. Tempat ini dulu tersingkir, termarginalkan, dan mereka yang hari ini alhamdulillah mulai mendapatkan kesetaraan fasilitas. Jadi saya pamit kepada warga Tanah Merah, dan kemudian tadi mereka menyerahkan sebuah selendang. Ini mirip yang saya terima di 2016 yang lalu, ketika seorang ibu melepas selendangnya yang biasa dipakai untuk menggendong anak sambil memesankan, "Pak, ini selendangnya tolong dipakai buat gendong anak di Jakarta." Sekarang kami terima sebagai pesan untuk bisa menggendong anak di Indonesia. Insya Allah amanah ini akan kami pegang dengan sebaik-baiknya, dan kami berharap bahwa
perjuangan sebagaimana kita berjuang di Jakarta kemarin menghadirkan keadilan bisa kita lanjutkan juga di tingkat nasional. Itu sebabnya kita mulai dari Tanah Merah. Demikian informasi kali ini dari Jakarta. Seli Ahmad Rafi melaporkan untuk Simpo TV. TKN Prabowo Gibran menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan terkait gugatan ulang terhadap syarat usia Capres-Cawapres. Keputusan tersebut menegaskan legitimasi konstitusional pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Dasko, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan ulang syarat Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Dirinya menilai keputusan MK tersebut memperkuat legitimasi konstitusional terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TKN Prabowo Gibran sangat mengapresiasi langkah MK ini. Lebih luas dirinya mengajak seluruh pihak agar tidak mengeluarkan narasi negatif terhadap Cawapres Gibran. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengapresiasi putusan MK nomor 1 terhadap putusan MK 141. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141 sebagai sebuah putusan yang adil dan bermanfaat. Sudah tepat langkah MK yang dengan tegas menolak permohonan pemohon untuk menguji kembali konstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang telah dimaknai dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Dengan adanya putusan 141 ini, kami berharap jangan ada lagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan etika. Faktanya dalam persidangan ini, 8 hakim konstitusi tanpa Pak Anwar Usman yang ikut dalam sidang, secara bulat menyatakan putusan nomor 90 tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam putusan ini sama sekali tidak ada dissenting opinion dan concurring opinion. Sehingga keberadaan Gibran sebagai representasi anak muda dalam kontestasi pemilu adalah sejarah penting bagi negeri ini. Untuk pertama kalinya generasi muda terwakili sebagai subjek pemilu, dan ini tentu sangat positif untuk meningkatkan semangat kaum muda kita. Menurut kami para peserta kontestasi pemilu sebaiknya mulai mengedepankan gagasan, visi, misi, dan program masing-masing untuk sama-sama dinilai oleh rakyat. Jangan mengotori demokrasi kita dengan propaganda hitam serta tuduhan tak berdasar hanya karena takut atau kemudian karena berkompetisi. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani menyatakan julukan gemoy yang disematkan kepada Prabowo Subianto adalah sebuah hal yang organik dan tidak dibuat oleh pihaknya. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Roslani turut buka suara terkait julukan gemoy yang disematkan kepada Capres Prabowo Subianto. Dirinya menyatakan julukan tersebut ada secara organik dan tidak dibuat oleh pihaknya. Menurutnya, julukan gemoy adalah bentuk ketertarikan para generasi muda terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bukan kami yang bikin ini gemoy, bukan. Ini tumbuh secara organik dari bawah. Dan ketertarikan anak muda itu kan dimulai dengan sesuatu yang memang awalnya mereka lihat menarik dan mengena di hati. Ya. Kemudian mereka ingin mengetahui lebih banyak lagi, program kita sudah ada. Kalau saya coba lihat lebih dalam, program kita itu ada beberapa, ada Asta Cita, ada 8, kemudian ada yang 17 program prioritas, ada 8 yang quick win, istilahnya cepat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ketua Koordinator Strategi TKN Prabowo Gibran Dasko merespons santai soal sebutan Capres gemoy terhadap Prabowo Subianto yang dipersoalkan oleh beberapa pihak. Menurutnya sebutan terhadap Prabowo ini menunjukkan ketertarikan masyarakat, khususnya para pemilih muda terhadap Prabowo. Hal ini disampaikan Dasko saat menggelar konferensi pers TKN Prabowo Gibran soal putusan MK yang memperkuat legitimasi pencalonan Gibran di 2024. Dasko merespon pernyataan beberapa pihak
yang mempersoalkan sebutan Capres Gemoy terhadap Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan sebutan tersebut adalah hal yang berkembang di masyarakat secara organik dan bentuk ketertarikan masyarakat terhadap Prabowo dan Gibran. Baik, saya pikir kalau di kontestan pasangan nomor 2, itu paslon lebih banyak kemudian mengedepankan program. Kita punya banyak program yang sudah kemudian diimplementasi di lapangan sejak hari pertama kampanye, bahkan sebelum hari kampanye. Bahwa kemudian ada gimmick-gimmick yang beredar di luaran dari para pendukung, itu adalah dinamika yang berkembang yang tidak bisa kita larang. Jadi kalau kemudian di paslon lain gimmick-gimmicknya kurang, ya itu di luar kuasa kami. Karena di paslon nomor 2 ini memang kita lihat di medsos, yang dukung gimmick-gimmicknya banyak dan heboh, begitu. Demikian. Di sisi lain, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan, sematan Capres Gemoy yang diarahkan kepada Prabowo adalah bentuk kesukaan masyarakat terhadap Prabowo Gibran. Menurutnya, tanpa dibuat-buat, segala tingkah laku yang dibuat oleh Prabowo maupun Gibran akan menjadi sorotan karena kesukaan masyarakat saat ini. Jadi yang namanya gimmick, ya, yang namanya citra itu kan lengkap. Orang nggak akan suka dengan gimmick gemoy, gimmick lucu, ya. Kalau orangnya tidak disukai, kalau gagasannya tidak disukai. Coba kalau misalnya ada tokoh yang atletis, tampan dan lain sebagainya, tetapi gagasannya tidak disukai, nggak akan ada gimmick-gimmick gitu loh. Gimmick itu hadir, timbul secara natural, secara alami karena kecintaan orang. Karena banyak yang mencintai Pak Prabowo misalnya, dikatakan gimmick gemoy dan lain sebagainya, ya memang begitulah. Kita kalau melihat orang yang kita sukai, apapun bentuk fisiknya dan lain sebagainya kan akan menggemaskan gitu. Kayak kita ngelihat anak kita ya, bagaimanapun kalau anak kita ya, mau gemuk ya, mau kalau di mata kita ya terlihat menggemaskan gitu loh. Ya karena pendukungnya Pak Prabowo banyak ya kan ya, maka akhirnya ini gimmick ini menjadi viral gitu loh. Jadi ya sudah, kalau bagi kami ya Pak Prabowo disukai karena gagasan dan lebih disukai juga karena memang penampilannya menggemaskan, ya itu anugerah. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ketua Koordinator Strategi TKN Prabowo Gibran Dasko mengungkapkan 3 paslon yang akan bertarung di Pilpres 2024 merupakan putra terbaik bangsa. Hal ini disampaikan Dasko menanggapi pernyataan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menyebut jika Anies dan Caimin tidak menang, Indonesia dapat berbahaya dan berada dalam kehancuran. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut Indonesia akan berbahaya dan berada dalam kehancuran jika dirinya dan Capres Anies Baswedan tidak menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi santai pernyataan ini, Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran Dasko mengatakan 3 pasangan calon yang akan berkompetisi di Pilpres 2024 mendatang merupakan putra terbaik bangsa. Lebih luas, Dasko turut menyinggung soal narasi yang dibangun terkait potensi salah satu paslon yang bertindak curang di Pilpres 2024. Perihal ini, Dasko menyarankan pembentukan satgas dari ketiga tim pemenangan paslon Capres-Cawapres untuk memantau pemilu yang berjalan jujur dan adil. Jadi kalau menurut kami, siapapun pasangan yang menang, kita harus optimis untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Karena apa? 3 paslon yang maju ini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang dipilih oleh gabungan partai politik yang pada saat ini eksis di Indonesia. Dan bahwa kemudian ada juga yang berkembang, salah satu paslon katakanlah kalau menang karena curang, itu pun kami juga pada saat ini sama-sama juga ikut mengajak, mengawasi. Kalau perlu kita satgas bareng 3 paslon, ayo kita bikin kalau perlu. Kenapa? Kami merasa dirugikan dengan misalnya dengan adanya isu-isu tersebut. Elektabilitas kami sedang tinggi dan karena kami bekerja, lalu kemudian dikait-kaitkan dengan dugaan bantuan dari sana sini. Nah itu juga yang kemudian menjadi perhatian kami. Nah sehingga
Tadi saya katakan bahwa kita mesti sama-sama optimis karena 3 orang paslon yang maju ini adalah putra terbaik bangsa kita. Demikian. Dan kalau soal nonton bola, ini jadwalnya masih tentatif, tapi kelihatannya ada rencana begitu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Advokat Lisan Hendar Samarantoko mengingatkan dengan tegas Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar agar meminta maaf terkait pernyataannya soal perpindahan ibu kota negara yang menyakitkan hati masyarakat Kalimantan Timur. Ketua Umum Advokat Lisan Hendar Samarantoko mengatakan banyak masyarakat Kalimantan Timur yang merasa sakit hati dengan ucapan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menyebut Kaltim adalah sebuah hutan dan tidak tepat dijadikan sebagai ibu kota negara. Hendarsa menyampaikan agar Cak Imin meminta maaf terkait pernyataan tersebut. Pernyataan DPP Lisan ini merupakan bentuk somasi kepada Cak Imin yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan Timur. DPP Lisan siap melaporkan Cak Imin ke pihak kepolisian jika tidak segera membuat pernyataan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur. Ada statement dari Cak Imin yang menyatakan bahwa udah enak-enak di Jakarta, ngapain pindah ke hutan? Satu yang menjadi catatan bahwa partai PKB merupakan salah satu partai yang mendukung undang-undang ibu kota negara. Dan itu sudah disahkan. Jadi beliau sudah inkonsisten dalam hal tersebut. Kita banyak mendapatkan reaksi dari masyarakat Kalimantan Timur termasuk dari Lingkar Nusantara atau Lisan Kalimantan Timur yang merasa ucapan tersebut tidak tepat dan bernada ejekan dan hinaan, mengatakan bahwa Kalimantan Timur itu adalah hutan, ya kan? Seolah-olah kalau hutan artinya isinya orangnya ya orang hutan, kan kayak gitu. Nah, hal tersebut menyinggung masyarakat Kalimantan Timur. Himbauan terbuka ini tidak dilakukan segera untuk melakukan permintaan maaf, maka kemungkinan besar Advokat Lisan Kalimantan Timur mewakili masyarakat Kalimantan Timur akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan Bapak Muhaimin Iskandar ke kepolisian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Advokat pemantau kampanye Doni Ahmad Solihin melaporkan salah satu TV swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia terkait dugaan TV swasta tersebut yang memberikan ruang kampanye berupa iklan kepada paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, di mana pelanggaran tersebut dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU pada 28 November 2023. Salah satu TV swasta dilaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia oleh advokat pemantau kampanye berkaitan dugaan TV swasta yang memberikan ruang kampanye terhadap paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Doni selaku advokat pemantau kampanye menilai bahwa salah satu TV swasta tidak menjaga kenetralitasan dan independensi dalam memberikan ruang kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Ia berharap Komisi Penyiaran Indonesia dapat memberikan sanksi terhadap salah satu TV swasta yang memberikan ruang kampanye kepada paslon nomor urut 3 tersebut. Saya advokat pemantau kampanye. Hari ini kita telah melaporkan yang diduga telah melanggar pedoman perilaku penyiaran tentang kenetralitasan dan mementingkan golongan tertentu serta menjaga independensi dalam melakukan penyiaran, yaitu iNews TV. Bahwa terkait dengan adanya penayangan iklan televisi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17 sampai dengan pukul 19 di stasiun televisi iNews TV dalam program acara iNews Sore. Nah, di sini menampilkan iklan pasangan Capres dan Cawapres nomor 3. Nomor 3 yang patut diduga tidak menjaga kenetralitasan dan independensi dalam melakukan penyiaran berupa memberikan ruang kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Berikan sanksi terhadap iNews TV untuk tidak mengkampanyekan Capres dan Cawapres untuk kepentingannya pribadi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Pengacara pembela pilar konstitusi Rizal Hoirur melaporkan paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ke Bawaslu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang memasang iklan dengan materi kampanye di salah satu TV swasta, di mana pelanggaran tersebut dilakukan sebelum dimulainya masa kampanye. Paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu oleh pengacara pembela pilar konstitusi berkaitan dugaan pelanggaran pemilu yang melakukan kampanye di media elektronik. Rizal selaku pengacara pembela pilar konstitusi menilai paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 tersebut telah melanggar aturan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Ia berharap Bawaslu dapat segera menindak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dengan Rizal, kita dari pengacara pembela pilar konstitusi hari ini melaporkan pasangan calon nomor 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di mana mereka telah melakukan kampanye di media elektronik, yaitu di iNews TV, yang dilakukan sebelum masa kampanye, yaitu iklan tersebut tayang pada tanggal 26 November, di mana kita ketahui bahwa masa kampanye dimulai pada tanggal 28 November. Terlebih lagi yang dilakukan adalah kampanye melalui media elektronik. Diketahui bahwa kampanye melalui media elektronik tersebut menurut lampiran 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu dilakukan pada bulan Januari, bukan pada masa kampanye yang dilakukan pada bulan November. Isi dari iklan tersebut merupakan kampanye yang menyebutkan visi misi, citra diri, dan ajakan untuk memilih. Di mana kita ketahui hal tersebut dilarang dilakukan sebelum dimulai masa kampanye seperti itu. Terus kita ingin Bawaslu segera menindak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh paslon nomor 3 ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pidato Megawati pada Rakornas Relawan Ganjar Mahfud adalah bentuk kegelisahan akibat penurunan drastis elektabilitas pasangan tersebut. Menurutnya pidato tersebut kontraproduktif dengan pemilu sebagai ajang untuk berdemokrasi secara riang gembira. Dalam pidatonya pada Rakornas Relawan Ganjar Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyinggung kekuasaan yang dipimpin di era Jokowi seperti balik ke zaman Orde Baru. Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut pidato tersebut adalah bentuk kebingungan dan kegelisahan seorang ketua partai dengan menurunnya elektabilitas pasangan Capres-Cawapres yang diusung oleh partainya. Agung menilai pidato tersebut dapat membuat suasana tidak kondusif dan berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat untuk menjadikan pemilu sebagai ajang demokrasi secara substantif dan riang gembira. Lebih lanjut, Agung mengatakan agar hal serupa tidak terulang dan PDIP dapat mempunyai arahan kampanye yang lebih baik dan kreatif agar pemilu bisa berjalan sesuai harapan. Politis suka atau tidak, Ibu Mega ini memang Ketua Umum PDIP dan arahan tadi membuktikan bahwa PDIP memang sedang bingung, sedang gelisah dengan penurunan elektabilitas Ganjar Mahfud yang sangat signifikan, dan di titik inilah arahan semacam ini kontraproduktif dengan keinginan kita untuk menjadikan pemilu sebagai ajang untuk berdemokrasi secara substantif, ya, secara riang gembira, dan ini memang bisa membuat suasana kebatinan masyarakat sebagai pemilih menjadi tidak kondusif, ya. Jadi ini harusnya tidak terulang dan harapannya PDIP punya arahan strategi kampanye yang lebih baik, yang lebih kreatif, yang lebih bisa mencerahkan semua hal sehingga pemilu kita bisa berjalan sesuai dengan harapan semua. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran menjadi paslon yang paling diminati oleh lintas generasi. Hal ini berdasarkan data yang didapati lembaga survei SPIN yang dirilis pada Senin 27 November 2023. Survei SPIN atau Survei dan Polling Indonesia mengungkapkan data perihal persebaran elektabilitas dari lintas generasi terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran menjadi favorit dari lintas generasi, dimulai dari Gen Z, Gen Y hingga Gen X.
Survei SPIN ini dilakukan pada periode 1 hingga 10 November 2023 dengan wilayah sebaran sampel tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Diketahui sebanyak 56% DPT pemilu 2024 mayoritas berasal dari Gen Z dan Gen Y, sehingga pemilihan Gibran sebagai pendamping Prabowo dinilai sangat tepat mewakili generasi muda. Mobilitas 3 pasangan capres-cawapres per generasi ya. Jadi ini pemilih muda ya. Dan bedanya dengan pemilih tua. Ya ini Gen Z ini ya yang memilih Prabowo Gibran ada 48,4%. Sementara Gen Y atau milenial ya yang berusia 25 sampai 39 itu ya itu Prabowo Gibran dipilih 48,5%, dan Gen X ya itu di atas 40% semua yang memilih Prabowo Gibran. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.